Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang pemukiman di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 2 rumah rusak parah, beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang. Ya, angin kencang tidak hanya menerjang pemukiman, tapi juga lumbung padi tradisional Toraja di Tongkonan, Karatuan. Akibatnya 2 unit rumah rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon. Dan hingga pagi tadi, lumbung maupun rumah yang rusak akibat angin kencang belum juga dievakuasi. Warga hanya membersihkan pohon tumbang dengan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa bencana alam ini, namun kerusakan material ditaksir mencapai hingga miliaran rupiah. Dan angin kencang juga terjadi di Temanggung hingga membuat belasan rumah porak-poranda di lereng Gunung Sindoro. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, warga geger dengan fenomena hujan es disertai angin kencang yang turun bersama hujan. Angin kencang dari arah selatan menuju utara memporak-porandakan belasan rumah warga di Dusun Kakan, Desa Katekan, Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan ambruk meski tidak turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giri Purno, serta berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Temanggung, total 22 rumah rusak. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari dan menimpa 1 mobil serta merobohkan baliho desa. Sementara di Desa Bentenge, Kecamatan Malawa, warga geger dengan turunnya hujan es selama beberapa menit yang disertai hujan deras, angin kencang, dan petir di Maros, Sulawesi Selatan. Uniknya lagi, fenomena langka ini hanya terjadi di sejumlah titik saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur selama beberapa hari terakhir. Diperkirakan fenomena hujan es ini terjadi akibat perubahan suhu udara. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 orang tewas dan 1 orang terluka akibat longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Seluruh korban merupakan satu keluarga. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Korban berada dalam satu rumah dan tertimbun material longsor. Menurut Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Bayu Prasetyo, 4 korban ditemukan tewas, 1 orang selamat dan mengalami luka. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Setelah seluruh korban dievakuasi, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puncak musim hujan datang lebih cepat pada tahun ini. BMKG menyebut jika biasanya terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari, sekarang November pun sudah masuk puncak musim hujan. Musim hujan tahun ini. Menjelang akhir tahun hingga awal tahun memang menjadi puncak musim hujan. Tapi ada yang berbeda dengan musim hujan tahun ini. Karena puncaknya bakal datang lebih awal dengan periode lebih panjang dari biasanya. BMKG menyebut puncak musim hujan sudah dimulai November ini. Padahal biasanya baru terjadi di Desember, Januari, dan Februari. Pola puncak musim hujan juga tidak serentak di seluruh wilayah. Di bulan November diawali, puncak musim hujan ini diawali untuk wilayah Indonesia bagian barat itu November-Desember, dan berkembang selanjutnya Indonesia tengah hingga timur itu di bulan Januari-Februari. Karena dimulai dari barat, BMKG mengingatkan potensi curah hujan lebat dan ekstrim di sejumlah wilayah di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat hingga 7 November mendatang. Tidak hanya waspada hujan ekstrim, warga harus waspada petir, angin kencang, dan pohon tumbang. Masyarakat diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga. Isinya mulai dari dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah yang disimpan di wadah tahan air. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, air minum dan makanan kemasan yang cukup. Pakaian ganti dan jaket untuk 3 hari, selimut, perlengkapan mandi, dan juga jas hujan. Juga senter, baterai, dan perlengkapan alat komunikasi seperti power bank dan charger handphone. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat tingginya debit air, hingga kini Tanggul Baswedan di Jati Padang, Jakarta Selatan belum kunjung diperbaiki. Karung-karung pasir diletakkan di sekitar tembok jebol untuk menekan debit air sebagai solusi sementara.
Banjir akibat jebolnya tanggul Baswedan dengan ketinggian 40 hingga 60 cm masih menggenangi permukiman warga RT 03 RW 06 Jati Padang, Jakarta Selatan. Tingginya debit air membuat tanggul belum diperbaiki hingga kini. Meski demikian, petugas berupaya mengurangi debit air yang masuk ke permukiman dengan meletakkan karung-karung pasir di sekitar tembok tanggul yang jebol. Sementara akibat bencana banjir tersebut, beberapa warga mulai terserang gatal-gatal. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kelurahan Jati Padang telah membuka posko kesehatan untuk mengobati warga terdampak. Banjir yang menggenang menyebabkan warga sekitar sulit beraktivitas. 2 rumah yang dilaporkan rusak akibat genangan banjir yakni di RT 003 dan RT 004. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa Laksana, Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi, kita bergabung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Tanggul Baswedan Jati Padang. Ya, Salam, apakah tanggul sudah diperbaiki pada hari ini? Ya, David dan juga pemirsa, hingga saat ini sejumlah warga yang berada di kawasan RT 10 RW 06 di Jati Padang, Jakarta Selatan ini masih terendam banjir akibat tanggul Baswedan yang jebol pada hari Kamis kemarin, di mana saat ini ketinggian air ini masih mencapai kurang lebih 10 cm. Tentu berbeda memang situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin yang memang untuk ketinggian air ini masih mencapai 40 hingga 60 cm. Dan kalau kita lihat secara seksama, memang saat ini sejumlah warga saat ini sudah melakukan bersih-bersih ya, karena memang banjir kali ini turut membawa material seperti sampah dan juga lumpur yang memang ukuran lumpurnya sendiri pun ini berukuran cukup tebal. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama juga, David dan juga pemirsa, saat ini merupakan salah satu rumah warga yang terdampak yang memang ini lokasinya langsung berhadapan dengan tanggul Baswedan yang jebol pada hari Kamis kemarin, di mana saat ini pada pagi hari tadi juga sudah dibangun untuk tanggul darurat yang memang ini dibangun oleh petugas PPSU yang juga turut dibantu oleh petugas dari suku dinas sumber daya air dari Jakarta Selatan yang juga turut dibantu oleh warga begitu untuk menutup dari tanggul yang memang ini sifatnya hanya sementara ataupun juga untuk sifatnya darurat yang memang dikhawatirkan jika nantinya turun hujan kembali, ini bukan tidak mungkin nantinya debit air akan kembali lebih tinggi dan akan lebih menggenangi kawasan rumah warga yang berada di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan ini. Nah, kalau kita perhatikan juga David dan juga pemirsa, ini merupakan salah satu tadi dari upaya berjibaku yang dilakukan oleh sejumlah warga yang juga turut dibantu oleh petugas kebersihan dari PPSU maupun juga dari suku dinas sumber daya air Jakarta Selatan yang turut berjibaku membantu di kawasan rumah-rumah warga yang berada di kawasan sekitaran sini maupun juga untuk rumah ibadah ataupun juga sekolah, taman kanak-kanak yang juga terdampak akibat terendam banjir yang terjadi pada hari Kamis kemarin, yang memang saat ini dari warga sendiri juga sedang melakukan upaya bersih-bersih, karena memang tadi yang sudah kami sampaikan saat ini, meskipun saat ini debit air ini juga sudah mulai surut dan juga cuaca pada hari ini juga sudah mulai cukup cerah, bukan tidak mungkin nantinya jika mulai kembali hujan, terlebih juga saat ini sudah memasuki masa musim penghujan, bukan tidak mungkin nantinya air akan kembali lebih tinggi. Yang dikhawatirkan oleh warga adalah kembali terjadinya banjir yang tentunya ini sangat dikhawatirkan oleh warga di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan ini. David. Ya, kita berharap segera diperbaiki tanggul tersebut. Terima kasih Salam Pulungan sudah berbagi bersama kami.